Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka, angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepada minusku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka." Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan,
bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bersyukurlah dalam keadaan tak berdaya, ada orang yang menolong membawanya kepada Yesus, meski harus digotong lewat atap rumah. Ternyata kesembuhan bisa terjadi lewat orang lain yang beriman kepada Yesus, seperti keempat orang yang menggotong orang lumpuh itu ke hadapan Yesus. Orang lumpuh adalah orang yang tidak bisa berdiri, dan ia membutuhkan orang lain untuk membantunya, menuntunnya melakukan aktivitas hidupnya sehari-hari. Demikian juga orang yang lumpuh rohani membutuhkan orang lain, memberikan dorongan semangat supaya ia bangkit dari keterpurukan. Itu sebabnya Yesus menyuruh orang lumpuh tersebut untuk bangun dan bangkit. Untuk membangunkan dan membangkitkan orang yang lumpuh tubuhnya dan yang lumpuh rohaninya, dibutuhkan orang lain menumbuhkan imannya, sebab iman itu sangat penting. Dengan iman, kita percaya Tuhan pasti menolong dan memberkati kita, sebab firman Tuhan mengatakan demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Mazmur pasal 50 ayat 15. "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Dengan mengetahui firman Tuhan, maka iman kita bertumbuh. Roma pasal 10 ayat 17 yang berguna di saat kita menghadapi masalah hidup. Dan semakin lama, iman kita makin bertambah kuat karena dapat mengatasi tantangan dan rintangan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari baca Kolose pasal 2 ayat 6-7. "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Sungguh mengherankan, masih banyak orang yang mengaku percaya pada Yesus, tetapi tidak mau baca firman Tuhan. Ketika doa-doanya belum dijawab Tuhan, maka biasanya ia kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan dan mencari jalan pintas di luar Tuhan. Padahal kita mesti tahu kehendak Tuhan, yang bisa kita ketahui dari firman Tuhan tertulis di Alkitab. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita hendaknya sadar betapa pentingnya firman Tuhan supaya iman kita semakin bertumbuh dan semakin kuat. Kita akan semakin dekat dengan Tuhan karena setiap hari berdoa, bersaat teduh bersama Tuhan, sehingga relasi kita kian intim dengan Tuhan. Dengan demikian iman kita semakin kuat dapat menyembuhkan tubuh jiwa kita dan memulihkan keadaan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah.
Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.